Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Ulfa dari Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Baiklah, pada kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Administrasi Pembangunan, dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS MSc. Baiklah, pada soal pertama yaitu mengapa pentingnya mempelajari administrasi pembangunan? Jelaskan. Mempelajari administrasi pembangunan sangat penting karena administrasi pembangunan berperan dalam pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Dengan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini mencakup perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan program yang efektif. Pentingnya administrasi pembangunan terletak pada kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan secara sistematis. Hal ini meliputi penganggaran, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan adalah aspek krusial. Administrasi pembangunan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat yang membantu memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terwakili dalam kebijakan publik. Administrasi pembangunan juga berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai sektor dan lembaga sehingga semua usaha pembangunan berjalan secara sinergis. Hal ini penting untuk efisiensi penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan bersama. Soal nomor 2, dari mana sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta jelaskan solusi dan kendalanya. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan infrastruktur. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber-sumber tersebut. Solusi yang dapat diterapkan serta kendala yang dihadapi. Yang pertama itu sumber pembiayaan pembangunan, di mana anggaran pemerintahan sebagai sumber utama berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang mencakup pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang kedua itu ada pinjaman, termasuk utang dalam negeri dan luar negeri, termasuk pengumpulan surat berharga negara atau SBN dan pinjaman dari lembaga internasional seperti Bank Dunia. Yang ketiga itu hibah, di mana bantuan keuangan tanpa syarat, pengembalian dari negara donor atau organisasi internasional. Yang keempat itu pendapatan asli daerah atau PAD, meliputi pajak daerah, distribusi, dan hasil BUMD yang penting untuk otonomi daerah. Yang kelima itu ada investasi swasta, di mana kerjasama dengan sektor swasta dalam bentuk kemitraan pemerintah swasta atau P3 untuk proyek infrastruktur. Solusi untuk pembiayaan pembangunan yang pertama itu ada diversifikasi sumber pembiayaan, di mana untuk mengurangi ketergantungan pada APBN dengan meningkatkan PAD dan menarik investasi swasta. Yang kedua itu peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, di mana memperbaiki administrasi perpajakan dan pengelolaan aset negara untuk meningkatkan PNBP. Yang ketiga itu inovasi dalam pembiayaan, di mana menggunakan instrumen keuangan baru seperti sukuk atau obligasi hijau untuk menarik investor. Selanjutnya itu ada kendala dalam pembiayaan pembangunan. Yang pertama itu ada defisit anggaran, di mana ketidaksesuaian antara pengeluaran dan pendapatan negara sering mengakibatkan defisit yang mempengaruhi kemampuan pembiayaan. Yang kedua itu ketergantungan pada utang, di mana tingginya utang dapat menambah beban bunga dan resiko fiskal bagi pemerintah. Selanjutnya itu keterbatasan sumber daya manusia, di mana kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek sering terhambat oleh kurangnya kapasitas teknis di tingkat daerah. Dengan memahami sumber-sumber pembiayaan, solusi yang dapat diterapkan, serta kendala yang ada, pemerintah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Soal nomor 3, jelaskan poin-poin penting dari makalah kelompok Anda. Dari makalah kami yang berjudul Peran Hukum dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, yang pertama, pentingnya hukum dalam konteks proyek pembangunan. Dalam konteks proyek pembangunan, hukum bertindak sebagai alat kontrol yang memastikan bahwa segala proses berlangsung sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pelanggaran terhadap hukum dapat menimbulkan sengketa, keterbatasan, atau bahkan kegagalan proyek. Hukum yang mengatur pembangunan proyek tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua itu ada hubungan antara regulasi dan keberhasilan pembangunan proyek. Poin yang pertama itu perlindungan lingkungan dan sosial. Regulasi seringkali dirancang untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Poin yang kedua, resolusi sengketa, di mana hukum menyediakan saluran untuk menyelesaikan sengketa sehingga proyek dapat terus berjalan tanpa terhambat oleh konflik. Poin yang ketiga, peran hukum dalam pengelolaan proyek pembangunan. Yang pertama itu regulasi dan kepatuhan, yang kedua perlindungan hak, yang ketiga kontrak dan kesepakatan, yang keempat ada pengawasan dan penegakan, yang kelima lingkungan hidup, yang keenam perizinan, yang selanjutnya itu poin yang keempat kerangka hukum dan regulasi hukum. Kontrak mengatur satu hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek seperti kontraktor, subkontrak, dan pemilik proyek. Kontrak yang jelas dapat mencegah sengketa di kemudian hari. Selanjutnya itu hukum tata ruang yang mengatur penggunaan lahan dan tata ruang. Proyek pembangunan harus mematuhi rencana tata ruang wilayah agar tidak merusak ekosistem. Selanjutnya itu ada hukum lingkungan di mana proyek pembangunan seringkali berdampak signifikan pada lingkungan. Oleh karena itu, hukum lingkungan mengatur tentang mitigasi dampak lingkungan. Yang kelima itu ada studi kasus proyek di mana pembangunan jalan tol adalah sebuah inisiatif pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan dua kota besar. Proyek ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kontraktor, serta masyarakat yang berdampak pada masyarakat tersebut. Tahapan hukum, yang pertama itu ada perizinan, yang kedua kompetensi tanah, yang ketiga kontrak konstruksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum berperan penting dalam memastikan bahwa setiap proyek pembangunan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, menghindari sengketa, serta menjaga integritas dan kualitas hasil. Hukum memberikan kerangka yang jelas. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.